ketika partai politik kadernya sebagai kepala daerah itu diperintahkan untuk tidak ikut, saya pikir ini menjadi persoalan yang serius menurut saya. Sebagai kepala daerah tentu harus patuh kepada pimpinannya, dalam hal ini presiden. Dengan cara seperti ini kan menjadi di luar pakem politik kita yang diatur oleh undang-undang. Kalau itu yang terjadi ya ke depannya ini akan menjadi presiden. Siapa yang menang punya kekuatan besar, dan siapa yang kalah punya kekuatan besar ya bisa bisa menghalangi jalannya pemerintahan gitu. Mestinya PDI Perjuangan sudah mendeklar bahwa kami akan berada di luar pemerintahan karena PDI Perjuangan sangat berpengalaman di luar pemerintahan. Dengan kondisi seperti ini tidak perlu reaktif seperti ini. Yang politik itu kan elegan ya. Kalau sekarang merasa bahwa PDI Perjuangan itu didiskreditkan, ada kadernya yang dianggap sebagai kader yang korup dan tanda kutip ya. Bukankah kita juga belajar dari partai politik yang lain? Halo Tribuners, kembali bersama program On Focus Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri meminta kepala daerah dari PDIP untuk menunda keikutsertaan dalam retret yang digelar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Akademi Militer atau Akmil Magelang, Jawa Tengah yang dimulai pada hari ini, Jumat 21 Februari 2025 hingga 28 Februari 2025 mendatang. Instruksi Megawati tersebut buntut dari penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus yang menjerat Harun Masiku. Penahanan Hasto dilakukan oleh KPK pada Kamis 20 Februari 2025 kemarin. Dan dalam instruksinya, Megawati menyampaikan 2 poin penting. Pertama, kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP diminta menunda perjalanan bagi yang akan mengikuti retret di Magelang dari 21 sampai 28 Februari 2025. Kedua, tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call. Instruksi Megawati ini menimbulkan perdebatan terkait prioritas kepala daerah antara mengikuti arahan partai atau menghadiri kegiatan yang diinisiasi oleh pemerintah pusat. Untuk itu kita akan meminta tanggapan dari dosen ilmu politik Universitas Andalas, ada Profesor Asrinaldi yang saat ini sudah tersambung dengan kita melalui sambungan Zoom. Halo, selamat sore Prof. Sore Mbak Fia, apa kabar? Kabar baik, Profesor juga apa kabar? Baik. Oke, Prof, langsung aja nih mau minta Ya, tanggapannya terkait dengan instruksi dari Megawati ya, Ibu Mega, kepada para kepala daerah dari PDIP untuk menunda keikutsertaan dalam retret kepala daerah yang digelar oleh Presiden Prabowo. Bagaimana, Prof, tanggapannya? ya, yang pertama tentu kita mengucapkan selamat dulu lah kepada kepala daerah yang sudah dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Negara ya. Ada 481 kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, yang kedua terkait dengan adanya agenda yang dibuat oleh Presiden Prabowo sekaligus melalui Kementerian Dalam Negeri. Nah, tiba-tiba muncul perintah dari Bu Megawati ya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan yang memberikan reaksi terkait dengan penangkapan Hasto ya setelah diperiksa oleh KPK. Ada 2 hal yang perlu kita sorot. Yang pertama, menurut saya, ketika kepala daerah itu sudah dilantik oleh presiden yang menjadi kepala pemerintahan, dan dalam negara kesatuan itu presiden sebagai pemerintahan itu tidak hanya di tingkat pusat, tapi juga sampai ke daerah, bahkan sampai ke desa, melalui perpanjangan tangan baik gubernur sebagai wakil pusat daerah, bupati, dan wali kota. Nah, kedua, dalam konteks sistem presidensil ini, presiden tentu mempunyai kewenangan yang besar ya dalam menyelenggarakan pemerintahan. Nah, artinya apa? Ketika ada perintah untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh presiden, mau tidak mau tentu kepala daerah harus ikut itu. Minimal dia memberikan apa namanya ya dukungan ya bahwa apa yang diperintahkan presiden itu adalah bagian dari tugas dan kewenangan yang menjadi tanggung jawab dari kepala daerah. Nah, yang kedua, ketika partai politik kadernya sebagai kepala daerah itu diperintahkan untuk tidak ikut, saya pikir ini menjadi persoalan yang serius menurut saya. Sebagai kepala daerah tentu harus patuh kepada
pimpinannya dalam hal ini Presiden melalui Menteri Dalam Negeri tentunya. Adapun posisi uh, ketua partai dalam hal ini Bu Megawati itu barangkali lebih kepada kegiatan di internal partai menurut saya. Ya, jadi harus dibedakan mana jabatan publik, mana jabatan yang memang kaitannya dengan internal partai politik. Jadi apa yang terjadi hari ini menunjukkan bahwa uh, ada kepentingan-kepentingan, ada kekuatan-kekuatan yang berusaha dibenturkan menurut saya ya dengan apa yang sudah settle ya atau sudah kita lihat mulai berjalan ya, terutama kepemimpinan Presiden Prabowo. Nah, hanya karena dugaan ya, ini baru dugaan ya, kaitannya dengan ditangkapnya Hasto yang juga memiliki jabatan sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ya. Nah ini penting menurut saya dan ini harus disikapi oleh kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan bahwa mereka tidak lagi menjadi bawahan partai atau petugas partai dalam arti bahwa ada perintah yang lebih besar yang namanya perintah presiden yang menyelenggarakan kekuasaan negara. Ya, itu barangkali penting untuk dibedakan antara kader partai dan sebagai pejabat publik yang dilantik dan disumpah oleh atas nama agama, tapi juga diperhatikan oleh Presiden Prabowo. Itu dulu Mbak Afia. Oke, baik Prof. Menurut Profesor sendiri dengan instruksi dari Bu Mega ini, apakah justru akan membuat gejolak gitu, Prof, di lingkungan masyarakat, di lingkungan kita? Oh iya jelas. Pertama bahwa PDI Perjuangan juga partai yang memiliki massa menurut saya ya. Dan kita tahu bahwa loyalitas pendukung PDI Perjuangan ini juga sangat sangat kuat ya soliditasnya gitu. Nah yang kedua the ruling party hari ini adalah Gerindra dan itu juga direpresentasikan oleh Pak Prabowo sebagai presiden gitu. Nah kalau keadaannya seperti ini ya tentu masyarakat akan bingung karena kedua partai ini punya pendukung. Dan kita juga bisa bayangkan kalau seandainya keadaan itu dibiarkan berlarut ya bisa ada muncul konflik ya di tengah masyarakat. Nah, kita berharap ada sikap yang bijak dari PDI Perjuangan ya. Jangan sampai isu terkait dengan Hasto ini dikait-kaitkan juga dengan penyelenggaraan pemerintahan atau apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo memerintahkan bupati, wali kota dan gubernur untuk mengikuti retret di Magelang itu. Kalau kita lihat sejarah bagaimana KPK bekerja, tentu kita bisa melihat bahwa persoalan kader partai yang ditangkap, kader partai yang masuk bui, itu kan sudah hal yang biasa menurut saya. Coba lihat dulu ada Setia Novanto, ada Idrus Marhan, ada Menteri KKP dari Gerindra, ada Anas Urbaningrum. Saya pikir bukan hal yang biasa gitu. Kalau memang dikaitkan dengan Hasto yang dikatakan sebagai agenda politik tersembunyi dari satu kelompok, kan tinggal di pengadilan saja dibuktikan. Kalau memang bersalah, hakim pasti nyatakan bersalah. Kalau dinyatakan bahwa Hasto tidak terlibat dan itu lebih pada fitnah dan agenda politik tertentu, saya pikir itu akan dibebaskan gitu. Nah, kalau dibawa seperti ini tentu akan membuat masyarakat menjadi bingung dan seakan-akan itu dibenturkan pendukung-pendukung yang ada di dalam konteks politik. Nah, kalau ini dilakukan, saya pikir bangsa kita ini juga akan menderita dibuatnya karena banyak persoalan yang mestinya harus diselesaikan. Itu. Dengan dilantiknya kepala daerah ini, dengan diberi orientasi di Magelang, ya tentu akan ada penyamaan persepsi terkait bagaimana persoalan efisiensi, bagaimana pembangunan diprioritaskan, bagaimana rakyat harus disejahterakan. Kan itu sebenarnya tujuan kenapa retret itu dilakukan gitu. Tapi kalau seandainya sudah menunjukkan sikap seperti ini, ya saya pikir masyarakat juga akan bingung dan akhirnya akan dimobilisasi untuk kepentingan-kepentingan tertentu dan bisa saja akhirnya akan ada konflik horizontal gitu, Mbak Afia. Baik. Mungkin akan ada kekhawatiran gitu, Prof, akan ada aksi-aksi gitu terkait dengan langkah ini? Kita lihat waktu penangkapan Hasto di KPK kan juga ada aksi kan. Sekarang kan bisa merasakan itu demonstrasi itu. Nah apalagi kalau dimobilisasi masyarakat untuk mengatakan bahwa kepala daerah yang berasal dari PD Perjuangan harus menarik diri dari kegiatan itu kalau yang sudah terlanjur ya.
Nah, ini kan juga akan berdampak juga kepada penyelenggaraan pemerintahan, kepada soliditas kelompok elit yang sekarang kita anggap sebagai kelompok yang memerintah dan kelompok yang berada di luar pemerintahan yang harus memberikan kekuatan check and balances ya atau penyeimbang dalam kebijakan-kebijakan presiden sebagai kepala pemerintahan. Kan itu sebenarnya yang harus disinergikan gitu. Nah, mestinya kalaupun PDI Perjuangan keberatan ya, dengan alasan bahwa ada kaitannya dengan politisasi kasus Hasto, kan ada cara yang elegan dan diakui oleh undang-undang. Misalnya melalui DPR. Kita tahu bahwa kursi di PDI Perjuangan itu cukup besar ya untuk bisa mengagendakan, memanggil Menteri Dalam Negeri, memanggil KPK dan memanggil ya hal-hal yang saya pikir perlu diluruskan dalam konteks kasus yang kalau memang itu dianggap sebagai politisasi gitu. Nah, namun kalau dengan cara seperti ini kan menjadi di luar apa ya, di luar uh, pakem politik kita yang diatur oleh undang-undang. Kalau itu yang terjadi ya kedepannya ini akan menjadi presiden. Siapa yang menang punya kekuatan besar, dan siapa yang kalah punya kekuatan besar ya bisa bisa menghalangi jalannya pemerintahan gitu dan bisa mengganggu jalannya pemerintahan gitu. Dan ini membuat simpati masyarakat akan berkurang pada sistem demokrasi, apalagi kepada elit-elit yang memang berusaha untuk mendominasi jalannya pemerintahan, tapi tidak sesuai dengan konstitusi kita. Gitu. Itu yang kita harus jaga bahwa kita bernegara ini ada rule of law-nya, ada aturannya, tidak bisa kita mengedepankan pendekatan kekuasaan semata, walaupun faktanya kita punya kuasa yang sangat besar ya, dan kita tahu PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu di konteks legislatif ya, dan tapi di dalam konteks yang lain Gerindra juga pemenang pemilu dalam konteks pemilihan presiden. Nah ini hati-hati menurut saya juga harus bijak untuk bisa mempertahankan negara ini agar tetap utuh, Mbak Afia. Baik, Prof. Kemudian, Prof, tadi seperti yang Prof. Asrinali sudah bilang, setelah pelantikan kepala daerah ini ya komando utamanya adalah dari Presiden ya, Prof ya. Mungkinkah ini Presiden Prabowo memberikan sanksi gitu kepada kepala daerah yang tidak ikut retret? Ya, tentu akan dipelajari dulu ya bagaimana. Karena begini, kader PDIP sebagai kepala daerah kan tidak murni, yang murni sebagai kepala daerah kader PDIP kan juga tidak banyak ya. Artinya PDIP didukung oleh partai politik lain kan juga ada. Baik sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Nah, persoalan sekarang itu kan akan dipilah-pilah lah. Tapi kalau ditanyakan apakah presiden berwenang, berwenang menurut saya. Memberikan sanksi, memberikan hukuman berwenang. Sama halnya dengan pengalaman-pengalaman masa lalu, misalnya kepala daerah yang tidak mengesahkan perda APBD-nya akan diberi sanksi 6 bulan pemotongan atau penahanan tunjangannya, dan bahkan juga menurut saya juga bisa untuk membekukan dulu anggarannya sehingga pemerintah daerah juga tidak bisa melaksanakan tugas apa-apa atau paling tidak kepada kepala daerah itu sendiri, yaitu yang akan dibekukan tunjangannya dan atau dikurangi anggaran yang terkait dengan proyek pusat di daerah dan seterusnya. Jadi saya pikir bisa saja presiden, karena presiden juga penanggung jawab anggaran ya, dan dia yang akan distribusikan ya. Itu salah satu hukumannya. Belum lagi dalam bentuk hukuman yang lain ya. Dan itu tentu berdasarkan pada konstitusi dan perundang-undangan menurut saya. Baik, kalau soal pembekuan anggaran ini, kalau misalnya untuk daerah mungkin akan berimpact besar ya, Prof ya. Mungkin Ya, akan lebih personal dulu kali itu penerapannya, Prof. iya, kalau di APBD, kalau APBD lama dibahas dan ditetapkan tidak sesuai dengan jadwal itu kan biasanya kan personalnya dulu, kepala daerahnya dulu, bupatinya, ketua DPRD dan seterusnya gitu. Nah, tapi kalau seandainya langsung kepada dana alokasi umumnya, saya pikir itu kan nampaknya ke masyarakat. Kalau masyarakat tentu Prabowo tidak mau juga ya, karena itu akan berhati-hati juga untuk melihat case-nya gitu. Karena begini, Mbak Afia, seperti saya katakan tadi, kepala daerah yang diusung oleh PDI Perjuangan, satu saja PDI Perjuangan itu kan tidak banyak juga gitu. Kalaupun ada kan tidak banyak. Tapi PDIP berkolaborasi atau berkoalisi dengan partai lain kan juga ada. Jadi kan ini juga ada dilema juga. Kalau berkoalisi biasanya dari PDI Perjuangan satu, kemudian dari partai yang mengusung juga, yang mendukung juga satu gitu.
baik itu kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Jadi kalau semuanya ikut perintah PDIP kan juga nggak mungkin juga gitu untuk tidak ikut retret dan seterusnya gitu. Nah ini penting juga untuk dipilah-pilah juga ya. Ya, instruksi kepada kader oke, tapi apakah kepala daerah, wakil kepala daerah atau kader PDI semuanya kan tidak juga. Artinya pasangan itu juga ada dari kader partai politik yang lain yang siap saja untuk melakukan retret itu. Baik, berarti memungkinkan ya Prof ya untuk pemerintah pusat mengunci anggaran bagi kepala daerah yang tidak ikut retret, Prof. Ya, bisa saja pengalaman-pengalaman selama ini ya. Tetapi kan awalnya kan mestinya kan di konteksnya adalah pada pribadi dulu ya, pada diri kepala daerah itu, bukan langsung menghukum daerahnya dalam dalam hal ini mungkin dan DAU-nya langsung dikurangi dengan kondisi efisiensi belanja APBD dan APBN ini ya sudah banyak masyarakat mempertanyakan dan bahkan juga sudah berdampak. Apalagi kalau sempat DAU-nya lagi ditambah lagi pengurangannya atau dana transfer ke daerah itu dikurangi, saya pikir itu akan lebih berbahaya lagi. Tidak hanya kepada kepala daerah itu, tapi juga kepada daerah dan juga kepada legitimasi pemerintah Prabowo nantinya. Baik. Prof, tadi kita udah membicarakan terkait dengan kepala daerahnya yang mungkin saja tidak mengikuti retret karena arahan instruksi dari Megawati. Terkait dengan hubungan Megawati dan Prabowo sendiri, pengamatan Profesor seperti apa, Prof, nantinya ke depannya? Ya, saya sebenarnya seringkali menyampaikan dalam banyak kesempatan. PDI Perjuangan harus menentukan sikapnya gitu. Artinya banyak harapan orang bahwa keinginan Pak Prabowo untuk merangkul semua partai politik itu, saya pikir tidak baik untuk atau tidak sehat bagi demokrasi kita. Mestinya PDI Perjuangan sudah mendeklar bahwa kami akan berada di luar pemerintahan. Karena PDI Perjuangan sangat berpengalaman di luar pemerintahan. Itu satu. Dan kedua, walaupun berada di luar pemerintahan, PDI Perjuangan harus memainkan fungsi pengawasan. Hari ini kita lihat banyak kebijakan dari pemerintahan Prabowo Gibran ini kan yang disorot masyarakat. Dan bahkan dalam konteks hari ini juga mahasiswa melakukan demonstrasi ya dengan tagline tagar Indonesia Gelap itu. Andainya saja PDI Perjuangan bisa menangkap itu dan mendukung gerakan mahasiswa sebagai bentuk koreksinya, simpati orang ke PDI Perjuangan itu akan meningkat itu. Apalagi dengan memberikan moral force kepada mahasiswa, kepada masyarakat sipil bahwa ini sudah tidak benar jalannya gitu. Itu satu hal yang positif bagi PDI Perjuangan sebagai partai di luar pemerintahan. Jadi tidak perlu harus menunggu diundang atau menegosiasikan gitu. Karena harapan masyarakat pemerintah Prabowo ini harus diawasi. Minimal ada partai politik yang mengawasi gitu. Nah inilah kesempatan untuk PDI Perjuangan gitu. Tapi kalau diupayakan juga pertemuan, ya kalau pertemuan di antara mereka berdua ujungnya deal politik. Ya deal politik itu ya ujung-ujungnya juga dibawa ke pemerintahan, ada tawaran kursi menteri dan seterusnya gitu. Nah ini yang kita sayangkan bahwa harus ada ketegasan juga oleh PDI Perjuangan ya untuk mengatakan bahwa posisi dia itu posisi di luar pemerintahan. Walaupun digabungkan jumlah kursi di DPR itu PDI kalah telak, tapi bukan persoalan kalah atau menang dalam voting, tapi perjuangannya itu yang akan dilihat masyarakat gitu. Dan itu memberi nilai positif di pemilu mendatang, itu yang kita sebenarnya harapkan gitu. Karena dalam sistem demokrasi yang kita bangun hari ini, ya kekuatan DPR itu memang kekuatan yang memang harus mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Nah, peluang itu mestinya diambil oleh PDI Perjuangan. Gitu, Mbak Afia. Ya baik, Prof. Jadi sebenarnya ditunggu ya langkah tegas dari Bu Mega nih, mau menyatakan akan pure oposisi nggak sih di pemerintahan Prabowo gitu ya, Prof ya? Harusnya begitu. Dengan kondisi seperti ini tidak perlu reaktif seperti ini. Yang politik itu kan elegan ya. Kalau sekarang merasa bahwa PDI Perjuangan itu didiskreditkan, ada kadernya yang dianggap sebagai kader yang korup dan tanda kutip ya. Bukankah kita juga belajar dari partai politik yang lain juga banyak sekali menurut saya ke partai politik ada nggak partai politik yang yang kadernya tidak ditangkap? Saya pikir nggak ada. Partai yang parlemen sudah kena semua. Coba di list semua kena kan. Nah cuma persoalan sekarang ini ketika itu terjadi pada PDI Perjuangan ini tidak perlu reaktif. Tapi dengan politik yang elegan, mungkin melalui DPR, mungkin melalui isu dan agenda yang sekarang banyak di masyarakat itu, PDI ikut memberikan dukungan secara moral kepada gerakan mahasiswa, kepada
apa namanya masyarakat sipil dan memberikan kritik juga kepada pemerintah Prabowo Gibran, itu lebih diapresiasi oleh orang itu bahwa PDI memang pro rakyat. Oke, harusnya instruksinya lebih elegan gitu ya, Prof ya. Iya, jangan Nah, reaktif seperti ini. mm-mm. Ini seakan-akan memposisikan diri, ini apa posisi apa posisi saya, dan kalau ini tidak direspon ya kami apa namanya ya bersikap seperti ini. Mm-mm. Tolong direspon dan kita bertemu. Saya pikir enggak seperti itu, enggak mesti harus seperti itu politik itu gitu. Oke. Sebab kalau seperti ini kan seakan-akan menunjukkan bahwa saya juga punya kuasa. Nah, tentu pemerintah juga mengatakan, bagi Prabowo sendiri kalau itu dikabulkan, orang akan melihat bahwa Pak Prabowo itu tidak seperti yang dibayangkan sebagai presiden yang otonom, mandiri, dan bisa menentukan kebijakannya sendiri. Itu tidak akan terbukti gitu. Apalagi selama ini Pak Prabowo juga kita lihat banyak orang menyorot masih di bawah bayang-bayang Presiden Jokowi ketika ini ya, ketika beliau sering bertemu dan memuja-muji mantan Presiden Jokowi, itu kan juga menunjukkan bahwa banyak kebijakan Pak Prabowo ini yang sebenarnya juga masih menggambarkan kebijakan Pak Jokowi. Padahal harapan masyarakat besar loh kepada Pak Prabowo ini. Itu Mbak Afia. Ya, baik Prof. Jadi dengan adanya instruksi dari Bu Mega dan juga sekarang kita bisa bilang hubungannya jadi makin memanas. Berarti pertemuan antara Prabowo dan Megawati ini jadinya sulit gitu ya terrealisasi. Kalau Pak Prabowo merasakan bahwa ini sebuah apa namanya ya, sebuah kekuatan yang bisa mengancam posisi dia atau kebijakan dia, ya dia akan terima ini gitu. Terima ini sebagai sebuah bentuk deal politik atau sebuah bentuk apa tekanan yang harus dijalani. Tapi di sisi lain orang akan melihat terhadap Pak Prabowo tidak segarang dalam tanda kutip yang dibayangkan oleh orang gitu. Nanti kan alasannya oh ini karena demi bangsa, demi ini, tapi orang melihat bahwa ini akan menjadi presiden bahwa kalau ada apa-apa ya ada aja kekuatan-kekuatan yang seperti itu gitu. Presiden punya kekuasaan, masyarakat juga punya kekuasaan, ya akhirnya kan berbenturan terus gitu. Oke, baik. Prof, ini terakhir nih Prof. Kalau Profesor sendiri melihat dengan penetapan Hasto sebagai tersangka kemudian dilakukan penahanan kemarin, benarkah kasus ini penuh dengan agenda politik Prof dari sudut pandang Profesor Asrinaldi? Ya ini kan polemik ya. Polemik apakah KPK itu di-steer, apakah KPK itu berpolitik, KPK itu ditekan untuk menahan Hasto. Sebenarnya ini kan kasus sudah lama ya, dan saya yakin itu sudah jadi pengetahuan publik, dan publik juga bisa menilai ya. Upaya-upaya membuktikan bahwa Hasto tidak terlibat kan sudah dilakukan, termasuk pra peradilan pertama terkait dengan uh, menguji apakah penetapan itu sah atau tidak, dan pengadilan kan sudah putuskan bahwa itu sah kan KPK, dan apa yang apa namanya dimohonkan oleh pengacara Hasto kan dianggap tidak diterima kan, artinya bahwa apa yang dilakukan oleh KPK kan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Nah sekarang persoalannya kalau memang ini politik, inilah yang akan dibuktikan nantinya di pengadilan. KPK kan hanya melakukan proses saja, tapi yang memutuskan apakah memang benar apa yang dituduhkan oleh KPK itu kan pengadilan nantinya gitu. Kalau seandainya memang iya ya sudah, berarti kan ditahan. Tapi kalau enggak kan dibebaskan, bahkan direhabilitasi sama Hasto gitu. Dan ini bukan juga peristiwa yang baru juga di KPK maupun di partai politik. Seperti yang kita jelaskan tadi kan banyak peristiwa yang sama juga dilakukan oleh pengurus partai, elit partai politik bahkan ya, dan bahkan ketua partai politik. PKS juga ada presidennya kena dulu kan, dan Golkar juga, Demokrat juga, P3 juga, apalagi Gerindra juga kadernya. Saya pikir banyak sekali yang menurut saya ya bukan hal yang aneh juga di Republik ini. Yang anehnya adalah kalau partai politik itu memang kadernya dikaitkan dengan pembiayaan hasil korupsi kan dibubarkan. Nah ini yang nggak pernah ditindaklanjuti oleh mahkamah kan. Kalau itu ditindaklanjuti itu akan memberi efek jera juga. Nah kita sayangkan karena memang partai berkuasa sekali di Republik ini. Oke, baik. Terima kasih Prof. Asrinaldi waktunya sore ini dengan kami, Tribun News. Sama-sama Mbak Pia. Ah, Sukses ya selalu baik. ya, sehat ya.
Ya, Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan dosen ilmu politik dari Universitas Andalas, ada Profesor Asrinaldi terkait dengan tanggapan perihal dari instruksi Ketua Umum PDIP Megawati yang meminta para kepala daerah dari PDIP menunda keikutsertaan di retret kepala daerah. Sekian, On Fokus kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Kondibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.